Kang Bro, apa jadinya jika kita mereview mbah daripada Suzuki Satria 150? Ini nenek moyang Satria. Dan inilah Suzuki Sprinter tahun 89 yang akan kita bedah setelah ini. Sebenarnya intip di belakang GBP. Kita gas setelah ini, Cak. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray for us? Oh, baby, can you pray? 'Cause every time you make things right, it's only to the end. So pray tonight. So you won't Kang Bro, ini akan menjadi video yang antik ben ajaib, Cak. Soalnya IWB nggak pernah mereview motor lama. Dan ini baru pertama, it's okay ya. Jadi kita harus membahas apapun, Cak. Soalnya ini adalah salah satu motor legendaris, motor yang mewarnai namanya motor di tanah air ya. Jadi mewarnai belantika motor yang ada di tanah air 2 tak zaman dulu. Dan IWB cukup surprise karena ternyata motor yang kita sebut sebagai Sprinter Suzuki ini masih sangat sehat walafiat, padahal umurnya sudah gendeng terancak. Ini kelahiran lagi, lansiran maksudnya tahun 89 dan engine-nya masih sehat walafiat. Lahir 80 masih enteng. Gila Kang Mas ya, Suzuki jos gandos tenan. Jadi Cak, informasi buat sampean, Suzuki Sprinter ini adalah mbah atau mbah buyut ya. Bahasanya mbah buyut dari Satria sekarang ini yang 4 tak. Jadi ini adalah motor kebetulan tahun 89, artinya memang usianya waduh berapa tahun ya, sudah sampai hitung aja ya, 30 tahun lebih. Dan ternyata IWB cukup surprise karena secara engine masih sangat mantap. Oke Cak, jadi IWB akan mereview dari depan dulu Kang Mas ya. Jadi secara umum Suzuki dulu memang banyak sekali bermain inovasi. Inovasi mereka tuh gak tanggung-tanggung Cak. Karena pada zaman itu di saat motor rata-rata bebek, Suzuki menggebrak pasar dengan model Ayago. Bahkan dari stang-stangnya pun sudah model seperti ini Cak, tuh kan. Jadi modelnya tuh ya revolusioner lah di zamannya. Dan kita lihat untuk lampu-lampunya, kita lihat dari depan Cak ya. Lampunya cukup kecil mungil, pastinya bohlam biasa ya. Dan mungkin ada beberapa bagian sudah restorasi, tapi it's okay, tidak meninggalkan aslinya sebagai motor yang desainnya tetap seperti ini. Dan pada saat kita lihat secara umum covernya itu dibuat seperti seolah-olah dia itu terpisah dari headlampnya di sini Cak. Jadi dia, nah, jadi kayak apa ya? Kayak bikini bike begitu ya. Dia jadi dari sini sampai ke atas dan ternyata pasti plasnya juga masih oke banget. Ini asli ya Cak ya. Jadi selalu sampai nanya plastiknya masih asli. Jadi makanya kondisinya udah agak pecah-pecah, tapi hanya pecah luarnya doang. Sementara dalamnya itu masih oke banget. Tebel ya masalahnya. Dan di bagian sini ada kisi-kisi Cak, kayak kisi-kisi begitu. Sprinter ini fungsinya untuk apa ya? Buat variasi mungkin. Dan untuk bagian ini lampu senya, lihat nih, ada tulisan Suzuki. Bentuknya tuh model kotak Cak ya. Jadi memang zaman klasik tuh seperti ini, zaman dulu seperti ini. Sementara bagian depannya sini sudah menganut model full. Nah, full suspension, bukan setengah. Jadi model yang full kayak motor lagi ya. Dan juga kalau kita perhatikan ukurannya cukup kecil, mungkin sekitar 36 mm sepertinya ya. Kayak Satria F150 lah, mirip ya untuk Ayagonya ini ukurannya. Sementara, nah ini menarik nih, untuk seal-sealnya nggak sama dengan motor sekarang. Jadi sealnya tuh menyelimuti sampai ke bawah kayak gini. Jadi ada semacam kayak tuh karetnya tuh kayak, nah kalau sekarang kan cuma di sini doang, sementara di sini besi gitu. Ini dia menyelimuti sampai ke bawah sini. Jadi modelnya kayak karet begitu. Dan bagian depannya, fendernya tuh seperti ini Cak. Fendernya khas zaman dulu ya, kalau kita lihat ada coakan dan dia ada semacam kayak nih, ada kayak buntut di sini Cak. Jadi teringat zaman kecil asli WB nih, masya Allah. Kok masih sehat ya? Salut ya buat Cak Gilkun ya yang juga memiliki motor ini ya, bapaknya yang punya. Dan banyak Inoi ya, ukurannya 2.25 17 inci ya. Dan ini mengingatkan kita pada ban zaman dulu. Lihat nih, Inoi rubber, jos gandas tenan. Nah, sementara bagian sini Cak, ini ada kunci untuk lehernya Cak. Jadi kunci stangnya itu di bagian dalam sini. BB juga bingung nih gimana mau kunci stang gitu terus sembunyi kayak gitu ya. Tapi memang demikian, posisinya dipisah begitu. Nah, tinggal digeser begini Cak. Makanya kalau begini kan nggak kelihatan nih. Nah, tadi BB juga mikir kok di sini kok tersembunyi teh. Lupa kalau bisa diginiin. Nah, jadi gitu ya. Jadi kunci stangnya tuh di sini. Ya, nanti kalau sama puntir dia akan kunci stang di sini. Kunci gondok Cak, basa Jawa nih Kang Mas.
Oke, nah di sini yang menarik adalah bagian depan sini ada kayak semacam kisi-kisi. Ini BB juga lupa ingat ya, ini asli nggak sih ya? Kok zaman itu udah ada kayak ginian, hebat banget nih. Kita lihat di sini juga ada klaksonnya Cak di sini. Dan ini adalah pelindung dari box filternya Cak. Ini box filternya di sini. Dan di sini ada tulisan Suzuki Genuine Accessories. Suku cadang asli ini Cak. Gila juga ya. SGA, SGP apa SGA? SGA tulisannya nih. Suzuki Genuine Accessories, suku cadang asli Suzuki. Ya, di sini ada cantolan kayak buat belanjaan dan sini memang karena konsepnya itu sport ya, sporty gitu. Jadi dia nggak ada tebeng sama sekali, hanya ada bagian kiri kanan sini, kiri kanan lagi. Atas bawah maksudnya. Ini ada kayak cover di sini ya. Cover ya. Sementara di sini ada plastiknya dan di sini ada tarik-tarikan. Ya, Suzuki berusaha membuatnya tampil sporty gitu. Ceritanya gitu, Cak. Kita melangkah ke bagian atas. Nah, yang atas ini menarik, Cak. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari Suzuki zaman dulu motor lama. Ada tulisan Suzuki Gear Position. Dan kalau kita lihat di sini ada N netral ya. Oke, kemudian 1 gear 1, 2, 3 dan ER. R itu adalah apa ya? Kita sebutnya itu kayak final gear lah bosonya Kang Mas ya. ER dan di sini bar daripada bensin dibuat seperti ini ya, sangat klasik banget, sekali lagi sangat klasik. Yang hebatnya adalah ini plastik gendengnya Cak, kok nggak ada pecah-pecahnya ini, asli nggak sih ini? Maksudnya bawahnya mungkin sudah restorasi kali ya, karena motor sekarang aja usia 10 tahun udah pecah-pecah nih mikanya nih, ini kok masih seger buger gitu ya, gila bener kalau asli ini. Kayaknya bukan mungkin Cak ya, restorasi mungkin ya. Dan di sini ada lampu jauh, lampu dekat. Lampu jauhnya di sini ya, maksudnya ini lampu sen. Kemudian di sini oli sampingnya ya. Kalau habis biasanya dia akan nyala. Dan kemudian di sini kunci kontaknya, kayaknya ini sudah nggak asli ya kalau kunci kontaknya. Dan bagian belakangnya sini, triple clamp-nya masih asli Cak. Triple clamp atasnya sangat sederhana, tidak ada neko-neko sama sekali. Dan stang-stangnya juga masih ori, kalau nggak salah demikian. Lalu di bagian sini panel untuk ininya, maksudnya panel stangnya ini ya. Ini memang sudah sepertinya sudah gantian ya. Karena kalau aslinya ada tulisan di sini, ada tulisan-tulisan gitu. Nah, ini ada cuk di sini Cak, karena memang karbu. Cuknya di sini lihat nih. Kelihatan nggak? Ini ada horn. Horn tuh tadi sih WP nyalain, nggak usah cuk-cukan, udah langsung nyala sih, gendeng juga nih. Udah ada 2 minggu nggak, hampir di sini ada hampir 2 minggu ya di tempat WP. WP nggak nyalakan sama sekali dan sekali starter langsung jreng. Sampai akan surprise ya, karena di zaman itu Suzuki sudah selangkah lebih maju. Pada saat itu ya, lihat nih panel dari stangnya. Dan sebelah kanan ini, nah ini menarik Cak, saya pasti bingung, ini apa nih Cak WP? Jadi ini adalah engine kill. Pada saat ke bawah ini adalah nyala, ke atas adalah mati. Jadi demikian, dan yang surprise adalah motor ini sudah dibekali dengan starter, lihat nih. Zaman itu sudah ada starter. Coba semen komen yang punya aslinya ya. Yang punya motor ini, yang punya Sprinter, apakah memang zaman itu sudah ada starternya? Karena saya ngerti WP starter itu cukup jarang ya untuk motor zaman itu ya. Kita coba ya, apakah lancar starternya. Kita coba nyalakan. Sampai tahu nih. Set. Belum. Waduh. Swak Cak. Tapi bisa sebenarnya tuh. Starter. Tuh, pakai kaki langsung. Breng. Jadi intinya ada starternya Cak. Tapi tadi akinya nggak ngangkat. Memang lama nggak dipakai ya. Jadi surprise dan sekali genjreng ya. Bahasanya sekali genjreng langsung nyala. Khas banget. Woi, 2 tak. Love to stroke bike. Baunya Kang Mas. Gila ya, jadi inget zaman dulu nih. Jadi kalau sampai nanya motor ini, wah jos gandes. Oke, kita coba jalan ya dikit ya. Tuh, enteng banget tuh. Engine masih responsif loh. Gendeng Cak, asli Cak. Salut di BP. Terus itu ya. Wah. Wih. Remnya yang ngeri Kang Mas. Remnya yang ngeri nih. Coba kita muter situ. Ini sehat banget mesinnya, gila, parah. Woi. Ini remnya sih yang parah. Remnya ngeslong karena memang belum disc brake ya. Wah, enaknya masih 2 tak nih, ya Allah. Sekali colek tuh kayak enteng banget larinya. Wah, shockbreakernya terasa jeglok. Wah, surprise sih BB, asli. Gendeng.
gendeng, masih enak mesinnya, parah, jos Suzuki, mantap. YB sih selama ini memang belum pernah menemukan ya motor Yamaha tahun 89 sesegar ini. Ini pengalaman pribadi. Kalau Suzuki ini ya cukup ini ya, cukup surprise ya. Ini ya salah satu contohnya, masih enak engine-nya, benar-benar masih responsif dan oke banget ya. Nggak nyangka nih bahannya Satria jos tenan ini. Oke, jadi kita melangkah lagi bagian engine-nya. Nah, untuk mesin Cak, ini sudah dibekali dengan mesin 100 cc, 2 tak, dan ciri khas dari Suzuki adalah Suzuki Jet Cool. Powernya di angka 9,5 HP, sama, jadi jangan remehkan Cak. Sudah 9,5 HP Kang Mas. Jadi cukup gede ya, karena motor ini bobotnya hanya 80 kg. Saman surprise kan, 80 kg Cak. 80-81 lah. Jadi memang sangat enteng sehingga power to weight rasionya jos gandos. Ini sangat mirip dengan RJR ya. RJR itu kan secara power mungkin hanya 25 PS, tapi bobotnya hanya 100 kg. Makanya pada saat IWB jajah dulu, aduh, mencelat Cak, dilempar-lempar badan Kang Mas ya. Nah ini dia nih, kembali kepada rem. Remnya tadi ngeslong ya. Jadi ini zaman dulu rem ya seperti ini Kang Mas. Kok dulu IWB berani banget ya naik motor kenceng gitu ya. Padahal baru setelah ngerasain cakram tuh pakai tromol tuh ngeri ya, ngeslong begitu kayak los aja di rem. Oke, mungkin karena usia juga sih Cak. Nah ini bagian cylinder headnya Cak, sangat khas 2 tak. Dan dimana kita lihat ada kisi-kisi di sini Cak ya. Jadi di sini kisi-kisi semuanya memang dibuat untuk membantu pendinginan pada saat running gitu ya. Nah ini adalah karburatornya. Karburatornya menggunakan Mikuni kalau nggak salah. Cuma nggak kelihatan di sini Cak. Dan ada sedikit ya bocor-bocor dikit sih ya ini. Kelihatan dari bensinnya sepertinya ya biasa sih itu menurut WP. Nah untuk yang knalpotnya ini memang saya ingat WP Sprinter itu nggak menggunakan model racing begini, jadi nggak model telo ya bos Jawa nih, tapi model biasa standar gitu. Ini sebenarnya sudah gantian, kayaknya punya kristal kayaknya ya, karena kristal Cun ya, model yang kristal Cun itu. Kristal dulu kan ada diluncurkan 2 Cak, model Cun dan juga model standar. Nah ini kayaknya punyanya kristal yang Cun ini, kayaknya lo ya. Nah kita kembali ke bagian bodi Cak. Bagian bodi samping sini Kang Mas, sama kita menemukan ada tutup ya, Sprinter di sini. Tutup ini toolkit ya sepertinya. Dan ada RC Sprinter dengan tempelan yang sangat khas. Ya ini masih ori ininya nih, apa namanya? Untuk yang bagian strippingnya masih ori, luar biasa. Kita lihat di sini ada Suzuki dan ada kombinasi warna yang minimalis banget. Sementara di bagian swing armnya sangat khas pula, motor zaman jadul Cak. Lihat nih ya, jadi kalau kita perhatikan seperti ini, ya, modelnya kayak model bulat gitu ya. Tapi ujungnya pipih bagian sana. Dan untuk bagian suspensinya sangat mungil Kang Mas. Jadi modelnya seperti ini standar tanpa ada adjuster ya. Jadi belum ada settingan apapun. Dan ini untuk knalpotnya menggunakan Satria lagi, Crystal Tune kayaknya ya, dengan logo Suzuki. Lihat kayak gini, 2 tak khas banget. Dan sementara itu di bagian belakang tromol pula Cak. Tromol dengan sangat mungil ya. Kita lihat tromol-tromolnya dengan kondisi umurnya yang sudah 89 tahun ya, dari sebentar. Berarti umurnya 31 tahun, bener nggak ya? Bener nggak Cak ya? 81 tahun. Sekarang kan, sebentar, kalau kita hitung aja 90 ke 2002, itu aja udah, jadi bingung ngitungnya Cak ya. Oke, tadi barusan azan asar, kita berhenti dulu Cak, kita lanjut Kang Mas. Nah untuk bagian belakang Cak, sudah ada behelnya. Jadi Suzuki sudah menjejali behel, tapi dari pipa biasa, bukan babet ya Cak ya. Jadi dia dari pipa biasa. Dan kalau kita perhatikan, ternyata Kang Mas, pipanya ini tidak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu besar ya, kecil gitu ya, tapi kok awet juga ya, maksudnya itu tebel banget ya. Lihat nih ya, jadi materialnya memang terkesan biasa tapi awet gitu ya. Jadi ini ada cantolan juga, ada cantolan kalau mungkin buat bawa belanjaan mungkin ya, bawa barang mungkin zaman dulu begitu ya. Ini adalah sebuah desain yang saat itu cukup keren ya, MTBB saat itu ya. Jadi sama jangan salah, saat itu keren pol. Nah ini dari atas Cak, belakangnya seperti ini. Nah belakangnya kalau kita perhatikan, di sini ada kayak nongol kotak begitu. Dan lampu senya juga bohlam biasa semuanya, warnanya smoke begitu. Dan kalau kita perhatikan ada tulisan Suzuki. Lalu di bagian belakang sini juga ada Suzuki, tulisannya lihat Suzuki ya. Dan ini ada kunci untuk membuka jok Cak. Kita mau coba ya.
Bisa nggak kira-kira dibuka nih? Masih bisa nggak nih? Karena kan tuh, coba. Oh, masih bisa Kang Mas. Nih joknya nih Cak. Nah, joknya seperti ini Kang Mas. Sadis Cak. Ini benar-benar Bibi teringat zaman dulu nih asli nih. Jadi joknya itu ada spring return-nya di sini Cak. Jadi ada pernya gede banget dan bahannya joknya ini adalah plat. Lihat nih. Jadi nggak kayak zaman sekarang ya, yang joknya rata-rata plastik. Tapi untuk yang Sprinter ini sudah menggunakan plat ya, full plat. Ini plat semuanya. Lihat nih, kelihatan nggak sampean? Ya, plat. Dan di sini untuk ngisi bensin ya. Jadi bensinnya memang yes, mungil banget. Ini semuanya full. Dan jangan berharap ada bagasi. Zaman itu nggak memikirkan bagasi. Ini oli sampingnya, tulisan Made in Japan, olinya ya. Oke. Dan di sini ada ya toolkitnya di sini Cak. Ini toolkitnya maksudnya ini. Bagasi nggak ada. Ini sangat minimalis lah. Ini full besi Cak. Full besi. Besi semuanya nih. Ini besi. Oke, jadi body-bodinya itu besi semuanya. Artinya apa? Sasisnya tuh model monokok dia. Jadi sasis full itu sampai digunakan juga untuk untuk sasis digunakan pula untuk tangki sampai ke belakang sini. Plat semuanya, ini plat. Nah, ini plat bukan ini. Oh, ini plat juga Cak. Bibi enggak? Surprise juga nih. Ternyata ini plat Kang Mas. Bibi pikir tadi plastik loh. Semuanya flat lagi plat. Ini baru bukan, ini plastik tapi tebel di plastiknya. Ini plat nih, full plat. Plat semuanya sampai ke sini. Model monokok ya, gila ya. Mantap. Kenangan ini, bener-bener kenangan tersendiri nih. Bibi jadi ingat zaman kecil nih. Motor yang luar biasa sampai sekarang masih sangat enak ya, gendeng juga nih. Surprise ya. Nah, kita tutup dulu. Kita tutup. Yes, nutup begitu. Dan jok-joknya sangat klasik, ada tulisan-tulisan seperti ini. Nah, kayak gitu, Cak. Oke. Nah, untuk bagian punggungnya, Cak, di sini kalau kita nongkrong memang sampai menemukan ada kayak ada tulisan Suzuki di sini, logo sebenarnya tapi udah hilang tulisannya. Ini plastik ya, ini plastik gitu ya. Ini plastik. Kalau ini, ini karet, bukan plastik, ini karet. Ini baru plastik. Jadi ngono Kang Mas, ya. Nah, bagian kiri, Cak, sebelah kirinya Kang Mas, tromol-tromolnya, rem-remnya yang sangat sederhana. Dan ini adalah sensor speednya. Jadi modelnya masih model kumparan ya. Jadul banget. Pastinya lah zaman itu kan ya. Kalau sekarang sudah sensornya kan di engine ya rata-rata untuk Honda contohnya ya. Jadi ini remnya Cak, tromol, dan di sini menarik ada. Nah, ini memang begitu kalau tromol dulu, sini ada karetnya begitu ya. Ini untuk melindungi dari kotoran gitu ya dulu ya. Tapi ini karetnya udah kaku, gak gerak, udah nih ada pernya pula. Dan jika kita lihat di sini ada plat nomornya. Jadi dudukannya di sini Cak, plat nomornya. Kita lihat di bagian atas lampu-lampunya Sprinter legend banget Cak. Asli dulu kalau sampean lihat Sprinter wah ganteng gitu zaman dulu ya. Ini bagian body per bodinya. Dan engine sebelah kirinya ternyata juga beda. Jadi kalau kanan tadi crankcase-nya maksudnya ya, ada tulisan Jet Cool. Nah, ini lebih jelas Jet Cool-nya Cak. Dan di sini ada kisi-kisi yang lebih banyak ya dibandingkan dengan sebelah kanannya. Kita lihat di bagian sini. Nah, kisi-kisi ini, yes, ini ada kisi-kisi pula di sini Cak. Kalau nggak salah ini ada kipas dalam situ kalau nggak salah loh ya. Nah, jadi gitu, ini untuk membantu pendinginan daripada engine supaya nggak terlalu panas. Ada tulisan Suzuki PECS, PECS, PCS. Dan di sini untuk transmisinya masih model yang biasa kayak zaman bebek ya. Bebek kan depan belakang ada semuanya. Dan ini adalah footstep-nya. Yang menarik adalah dia dicangkokkan dari bagian batang porosnya sini dan nongol di bagian sini. Yes. Dan masih sangat sederhana sekali lagi, ada karetnya. Rantai-rantainya juga seperti ini, Cak. Sangat sederhana sekali lagi. Dan di sini, nah, ini adalah cover untuk rantainya dan bahannya plat, Cak. Nggak plastik kayak zaman sekarang. Semuanya full plat. Jadi hanya ini plastik, full plat semuanya. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Yes, Suzuki Sprinter 100 yang sangat legendaris. Dan siapa menyangka, kita hilangin dulu nih, bikin jelek nih Cak. Ternyata masih segar bugar sehat walafiat. Nah, seperti ini Cak. Sosoknya BB sempat jajal dan memang engine-nya masih responsif banget.
Surprise MotoGP, ini adalah motor yang umurnya sudah di angka 30 tahunan. Gendeng Kang Mas. Lihat nih, ini orisinal juga ininya, spionnya Cak. Bawaannya ada tulisan Suzuki. Kelihatan nggak sampean? Suzuki, nggak kelihatan ya? Ini Suzuki kelihatan. Nah, Suzuki. Gila, mantap. Belakang sangat munggil. Just tenang. Oke. Sekarang sampean komen kira-kira ganteng nggak menurut sampean sosok dari Mbah Satria yang kita kenal? Getting hype when I aim up, elevating that game up. Kalau sampai nanya IWB tentang Suzuki ini, banyak banget kenangan IWB tentang Suzuki. Dulu kan inovasi tiada henti, kita sangat ingat banget slogan dari Suzuki, inovasi tiada henti. Dan itu dibuktikan oleh mereka. Jadi sama harus tahu ya, dulu sport fairing yang pertama kali memperkenalkan justru Suzuki. Pada saat di tahun 80-an, ketika para pabrikan nggak peduli dengan yang namanya sport fairing, tiba-tiba Suzuki menggebrak pasar dengan Suzuki RJR 150. Ini adalah sebuah motor di mana IWB itu, wah sangat impress banget Cak. Karena sekampung paling yang punya ya cuma 1 orang, sekabupaten paling cuma 3 atau 4 orang. Jadi memang sangat jarang dan itu adalah sebuah motor yang sangat kencang di masanya. Kemudian juga Suzuki melakukan gebrakan mengeluarkan Ayago dengan Sprinter ini. Pada saat pabrikan lain tidak ngelirik tentang Ayago, Suzuki justru dengan kita katakan dengan cerdiknya, dengan smartnya mereka tuh mampu meracik motor yang menjadi idola saat itu sebelum pada akhirnya Yamaha, karena sama-sama 2 tak kan, sama harus tahu pertarungan antara pabrikan Suzuki itu dulu adalah dengan Yamaha karena sama-sama 2 tak, sementara Honda dari zaman dulu memang sudah setia dengan 4 tak. Jadi two stroke hanya Yamaha dan Suzuki yang bertarung saat itu. Kawasaki kan sempat berhenti ya, Kawasaki itu nggak terlalu involve waktu itu, nggak terlalu terlibat karena Kawasaki baru masuk lagi tahun 80-an mereka selesai hengkang dari tanah air stop. Mereka kembali lagi di tahun 94 kalau nggak salah, 93 kalau nggak salah dengan ZR-nya. Nah, yang praktis pertarungan antara Suzuki dan Yamaha. Dan yang menarik adalah pada saat Suzuki mengeluarkan Sprinter ini, kemudian Yamaha menggebrak pasar dengan Yamaha Cam. Dan secara secara aura memang sama-sama kita katakan sama-sama oke lah. Sprinter juga memiliki nama dan juga secara secara prestis dua-duanya sih sama aja. Jadi Cam, kemudian juga Sprinter ini akan, tetapi setelah itu Suzuki fokus kepada Suzuki Crystal, bebeknya yang pada saat itu kita juga cukup surprise karena kalau gini Cak, karakter dari Suzuki dan Yamaha itu beda. Jadi WB punya pengalaman nih, bukan balapan sih. Ketika itu kan jalannya itu kan sangat-sangat sepi Cak. Tahun 90-an awal itu 91, 92, 93 itu sangat sepi Cak. Saya harus tahu. Dan IWB pernah nih Cak, dari Tulungagung sampai ke Kediri, ya kira-kira 35 kilo kali ya. Itu balapan Kang Mas, bukan balapan sih, gas mentok mah, bukan balapan ya. Gober gas mentok itu bisa dulu Cak. Jadi saking sepinya jalan, sekarang boro-boro ya, kita gigi 5, 4 aja udah ngerem lagi. Nah dulu itu sampai itu kayak gitu tuh. Gas mentok dari Tulungagung ke Kediri Kang Mas. Jadi IWB punya pengalaman menggunakan King, menggunakan Force One. Jadi Force One itu tarikan cepat. Wah, jangan dulu kan Force One ya. Kalau Cam IWB nggak sampai ke Kediri ya, tapi kita memang Crystal dan yang paling tren itu adalah tren pada saat itu Crystal dan juga Force One. Dan tau nggak sampean, ketika menggunakan motor Yamaha, gas mentok nih, 115, 110 kali ya, 110 sampai 115 km per jam top speednya itu turun Cak. Jadi giginya tuh turun, jadi dari 110 jadi 90 Cak. Jadi kita harus oper gigi ketiga karena kan ada 4 gear ya, 4 speed ya. Nah, ini yang menjadi IWB itu waktu pada saat itu juga bingung kok bisa ya, ini padahal motor baru ya. Force One itu kan pada saat itu baru ya. Dan kita bisa merasakan bahwa engine top speednya itu final gearnya itu belum Cak. Kayak kerupuk kena kuah, tau nggak? Jadi setelah 115, 110 turun ya sampai 100, sampai 95 itu kita harus oper gigi lagi ketiga. Jadi kurang gigi baru naik lagi. Wah, top speed kita masukin gear 4, turun lagi. Itu penyakit dari Yamaha dulu ya, 2 taknya begitu. Dan ini terjadi juga pada King ya. King juga sama. Jadi kalau sampean engine itu sudah panas gitu ya, itu bahkan transmisi aja kita masukin gigi susah.
Dan King juga turun ya, pada saat top speed 135 km per jam bisa jadi cuma 120, 110, 100, bahkan itu pun kita harus ngurangin lagi. Begitu penyakit dari Yamaha. Dibandingkan dengan Suzuki enggak. Suzuki itu enggak. Suzuki ini sangat tahan. WP pernah menggunakan kristal itu enggak ada turun-turunnya. 115 udah 115 saja. 35 kilo kita mentokin begitu enggak turun. Hebat juga nih. Engine Suzuki itu hebat. WP harus katakan demikian. Tapi boros, Cak. Itu aja. Yamaha cenderung irit untuk dua taknya saat itu. Kalau Suzuki memang terkenal boros, tapi sepadan gitu ya. Performanya oke, awetnya oke. Jadi ini aja nih tadi. Ya, kita ngetes IBB Wirawiri sekali jegreng langsung hidup. Jadi memang dengan elektronik yang minim, kita harus akui motor lebih awet ya, tidak mudah problem. Sekarang kan motor banyak fitur-fitur yang elektroniknya, ECU-nya kayak yang ini kayak, ya bahkan kalau kita tahu kalau sampai bedah namanya ABS modul aja bisa mahal. Sebenarnya harus tahu ya, ABS modul untuk NMAX dan Honda itu adalah 6 juta. Dan kalau sampean ganti ya harus segitu. Makanya teman-teman pasti kaget kan, 6 juta Kang Mas, modul ABS. Ini teman-teman yang punya motor ABS nih. Nah, kalau untuk yang non ABS aman, tapi kalau ABS ya bahkan teman-teman sekarang mau nggak mau mereka mencari murah, dikonversi lah, dijadikan menjadi non ABS dan harus mengganti ECU dan juga wiring itu hanya 2 juta. Bayangin aja, modul ABS 6 juta, wiring sama ECU-nya cuma 2 juta. Kan kentir Kang Mas. Jadi ini ya, minim namanya elektronik. Sekali jegreng, sekali starter jegreng langsung, ya nggak ada yang namanya inilah ya, nggak ada starter ya, pasti nggak ada elektrik tapi pakai engkol ya. Jadi itu sih Cak, informasi buat sampean Suzuki Sprinter yang luar biasa. Kita jadi ngoceh banyak tentang Suzuki dan kita berharap sebenarnya Suzuki bangkit lagi, Suzuki itu bisa berdenyut lagi seperti zaman dulu, karena zaman dulu luar biasa, selalu pioner, lead don't follow lah. Kalau Kawasaki sekarang kan lead don't follow, kalau Suzuki dulu ya begitu, lead don't follow, tapi mereka menggunakan inovasi tidak henti namanya slogannya. Dan memang kita harus katakan ketika semuanya masih stagnan, Suzuki selalu menjadi nomor satu, mulai dari Sprinter, Ayago, ini bahnya Satria. Sebelum semuanya melirik Ayago, Suzuki masukin Ayago, meracik Ayago. Sebelum lainnya melirik fairing, Suzuki gebrak dengan RGR 150. Model-model bebek itu yang modelnya terlalu konvensional, Suzuki menggebrak dengan Tornado yang bentuknya nyeleneh begitu ya, tipis begitu kayak zaman kita. Dulu sih kita melihatnya, wah keren banget nih motor, bentuknya kayak alien gitu ya, tipis begitu. Dan mereka juga merilis Satria 120 yang kita lihat sebagai sebuah motor bebek dengan RPM pertama kali. Jadi menggunakan tachometer pertama ya Suzuki dengan Satrianya. Lainnya kan belum ada bebek menggunakan tachometer. Jadi semoga saja ya, karena sekarang kita lihat Suzuki ini semakin sulit ya. Jepang-Jepangnya agak kolot mungkin. Kita berharap next time ke depan Suzuki bangkit lagi ya. Suzuki bangkit lagi. Semoga saja demikian, Cak. Oke? Jadi gitu aja sih celotehan IWP, review sedikit tentang Sprinter yang pasti sama juga tahu motor ini seperti apa. Semoga mencerahkan sampean dan semoga saja Suzuki bangkit jadi ke depan bisa fight ya dengan para pabrikan lain, karena Suzuki adalah salah satu motor yang IWP memiliki karakteristik sangat-sangat berbeda. Jadi material berkualitas bagus ya, dan juga harga cukup oke. Jadi sayang sekali kalau hanya gara-gara inovasi yang mandul dan juga gara-gara desain yang kurang membuat semua potensi tentang kemampuan motornya menjadi terpinggirkan. Itu aja informasi benar-benar, semoga mencerahkan. Dan seperti biasa, kalau sama suka video sama like, share, dan subscribe. Oh, julali sama sholat waktu, karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekondos.